merayakan Valentine? Tidak ada, saudara. Cuma GKI Sanusi tidak mau ikut-ikut Valentine. Hari di mana orang saling mengungkapkan cinta kasihnya, kasih satu dengan yang lainnya. Tapi kita tahu bahwa cinta kasih yang diungkapkan justru makin mendangkalkan makna dari kasih itu sendiri. Ada yang makin menyatakan tidak cukup kasih dinyatakan dengan kartu, ada yang dinyatakan dengan bunga, dan boneka, tetapi ada yang menuntut cinta kasih harus dinyatakan dengan berlian pada hari ini, ya, dan sebagainya. Makna kasih justru menjadi makin dangkal. Tapi kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama, saat dimana kita dipanggil untuk menghayati makna kasih yang sejati. Dunia sedang terus mengejar kasih duniawi, kasih eros, kasih romantis, tetapi kita mau dipanggil selama masa Prapaskah ini ada kasih yang hakiki, kasih yang utuh, kasih yang sejati. Itu kita hayati selama masa Prapaskah ini sampai dengan Jumat Agung, puncak demonstrasi kasih Allah dalam kehidupan kita dan kebangkitan. Bacaan kita hari ini, pujian-pujian kita hari ini, semua menyatakan bahwa Allah itu kasih. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah itu kasih. Itu berarti nature, sifat dasar dari Allah, hakikat dari Allah, jati diri Allah, kodrat Allah itu kasih. Maka saudara, karena sifat dasar dari Allah itu kasih, semua jalan dan cara Allah adalah kasih. Tidak ada yang dilakukan Allah, baik kehendaknya, caranya, jalannya yang tidak kasih. Allah tidak pernah dapat bekerja atau mengekspresikan dirinya atau bertindak yang bertentangan dengan sifatnya. Sifatnya adalah kasih. Jadi tidak pernah dalam hidup kita ini, kalau kita ini orang percaya bahwa Tuhan itu kasih, apapun yang terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupan kita, dengan cara dan bagaimanapun, mungkin dengan lelehan air mata pun, orang yang percaya tahu bahwa semuanya ini adalah berasal dari Allah yang kasih. Tidak pernah Allah mengungkapkan kehendaknya dengan cara apapun dan bagaimanapun yang bukan sebagai ungkapan dan ekspresi kasih. Tetapi kasih itu yang didemonstrasikan Allah berbeda dengan dunia ini. Saat Allah mendisiplin kita, itu adalah kasih. Kalau Allah juga memberi hukuman, itu juga kasih. Allah menyatakan murkanya kepada mereka yang terus hidup di dalam dosa dan memberontak kepadanya. Semuanya itu dilakukan berdasarkan kasih Tuhan. Itulah yang kita baca hari ini, bacaan kita. Hai anakku. Ini gambaran orang tua dengan anak. Saya tidak tahu bagaimana saudara mengekspresikan kasih saudara kepada anak-anak. Dan saya tahu ada orang tua mengekspresikan sepertinya mengasihi, tetapi kasih itu bukan kasih yang sejati. Ada kasih yang memanjakan, yang justru dapat merusak dan menghancurkan anak-anak. Sepertinya kita mengasihi, tetapi kasih itu justru akan merusak kehidupan orang. Kasih yang tidak utuh, kasih yang tidak sejati. Kasih yang sejati digambarkan Allah, hai anakku. Itu berarti yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi kasih selalu ada unsur didikan, saudara. Dan didikan itu selalu mengandung unsur disiplin di dalamnya. Ya, dari kata disiplin kita mengenal disciple. Disciple itu murid. Murid itu tidak luput dari disiplin dalam kehidupannya. Dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi lihat unsur kasih, ada peringatan, ada teguran di dalamnya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal. Itu kata yang sangat tajam. Menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Maka hari ini mari kita lihat, sementara dunia sedang merayakan kasih dengan caranya masing-masing, hari ini kita dipanggil untuk melihat kasih yang lebih utuh, kasih agape, kasih yang lebih sejati itu. Jadi kita dapat lihat bahwa cinta kasih yang dinyatakan Allah yang sejati itu memiliki dua sisi, bukan? Ya, dua sisi yang sangat jelas, sepertinya kontradiktif. Ada sisi lembut, tetapi juga ada sisi keras. Kasih memiliki dua sisi seperti mata uang itu. Ada sisi keras, lembut, ada sisi keras. Orang tua yang hanya mengambil sisi lembut, mengabulkan semua keinginan anaknya, mentolerir segala macam perilakunya, justru akan merusak kepribadian anak di dalam jangka panjang. Itu bukan kasih sejati, itu kasih yang memanjakan, itu bukan kasih yang sehat, itu bukan kasih yang utuh. Tetapi saudara, di dalam kasih yang sejati, kasih yang sehat, di samping banyaknya hal yang lembut, kasih itu juga diekspresikan di dalam sisi yang keras dalam kehidupan ini, yaitu kasih yang mampu mendisiplin, kasih yang mampu melarang, kasih yang mampu menegur dan memperingatkan, kasih yang mampu memarahi, kasih yang mampu bahkan menghukum. Saya baca Yesus begitu lembut dengan Petrus, begitu lembutnya saya baca dalam Lukas 22:31, dan juga baca kisah Yesus begitu lembut dengan Petrus dalam Yohanes 21:15-19. Tapi kalau saudara baca Matius 16:23, saudara akan terkejut begitu kerasnya Yesus kepada Petrus, sampai dengan bentaan dikatakan, enyahlah iblis. Baca itu ya. Petrus dibentak begitu rupa, enyahlah iblis. Di situ ada ketegasan, di situ ada kekerasan. Tetapi saudara, itu bukan ekspresi kebencian. Allah adalah kasih. Semua ungkapannya adalah kasih. Kasih yang utuh terdiri dari sisi lembut dan juga sisi yang tajam. Itu berarti saudara, baik dan buruk dalam kehidupan kita ini kerap kali dapat Tuhan pakai sebagai sarana untuk mendisiplin kita ini. Proses disiplin. Disiplin di situ berarti proses kita dimurid menjadi murid Tuhan, disciple, disiplin. Sebagai pemilik kebun anggur, kalau sudah baca di dalamnya, Yesus menggambarkan sebagai kebun anggur, dan kita semua adalah pohon-pohon anggur yang digarapnya. Kita dikasih sebagai pohon-pohon kebun anggur yang digarapnya itu. Dan dia menginginkan bahwa yang digarapnya itu berbuah. Sebagai pemilik kebun anggur, dia menginginkan tanaman itu berbuah buat kita. Untuk sampai ke tahap itu, saya baca di dalam bacaan kita mengenai pokok anggur, pemilik kebun anggur akan memotong ranting-ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting-ranting yang berbuah. Memotong, membersihkan. Saudara, ambil itu sebagai renungan saudara. Itulah masa prapaskah selama ini. Hidup saudara seperti pohon. Sadari, ada ranting-ranting yang tidak berbuah dalam hidup saudara. Ada ranting yang berbuah tetapi perlu untuk dibersihkan. Masa prapaskah adalah panggilan saudara memotong semua yang tidak penting dalam hidup. Semua yang perlu dibersihkan agar kita ini berbuah banyak dalam kehidupan kita ini. Setiap kita akan mengalami proses untuk menghasilkan kualitas yang sepadan dengan panggilan kita ini. Tuhan mendisiplin kita supaya kita ini berbuah banyak dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, mari kita garis bawahi sekarang bahwa mengasihi termasuk di dalamnya adalah proses
yang menguduskan kita. Dan satu lagi kita menghayati Nabi Hosea menyatakan kepada bangsa Israel. Saya baca Hosea pasal 6 ayat yang pertama. Mari. Dan saya harap ini juga panggilan kita semua. Mari, berarti kita dipanggil semua. Kita akan berbalik kepada Tuhan. Itulah masa prapaskah, saudara. Berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam. Tetapi menerkam itu dimaksudkan sebagai ekspresi kasih untuk menyembuhkan kita. Yang telah memukul. Dan Hosea nomor 1. Untuk membuat kita pulih kembali. Saat kita membelakangi Allah, saat jalan kita bertentangan dengan kehendak-Nya, saat jalan kita menuju kepada maut dalam kehidupan ini, kasih Tuhan dinyatakan melalui penghukuman, melalui disiplin dalam kehidupan kita. Hukuman menjadi sarana Allah untuk mendisiplin kita. Itu yang mau dikatakan oleh Nabi Hosea. Dan hayati itu tidak dengan sakit hati, tidak marah dengan Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan. Justru hayati itu sebagai kasih Tuhan. Bersyukur dengan kasih Tuhan. Tidak mengeraskan hati dalam proses yang seperti itu. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Saat kita menempuh jalan yang salah, disiplin akan mengembalikan kita kembali kepada jalan Allah. Jadi saudara, nature Allah adalah kasih. Jadi kalau percaya Allah itu kasih dan tidak perlu ragu. Saat saudara tidak mengerti mengapa saya begini, orang berkata, kenapa Tuhan kejam dengan saya? Kalau saudara percaya nature Tuhan itu kasih, saudara, apapun bagaimanapun dalam kehidupan saudara harus yakin Allah tidak pernah bertindak di luar kasih. Karena hakikat Allah adalah kasih. Allah mengekspresikan dirinya selalu di dalam kasih. Dan kasih itu memang dapat lembut dan keras dalam kehidupan. Tetapi segalanya baik dalam hidup kita ini. Itu orang percaya. Saat tidak mengerti pun dia menerima. Meskipun sepertinya harus lewat lembah air mata. Orang percaya berkata, Tuhan, ini yang terbaik buat saya. Mari kita hayati hari ini. Ada 2 ayat dari dalam Alkitab yang menggambarkan kasih Allah yang utuh kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi sekali lagi itu pernyataan Allah itu kasih. Bagaimana itu? Sehingga, jadi ini praktek kasih Allah yang besar mereka. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Ya, Yohanes 3:16 yang kita. 1 Yohanes pasal 3:16. Demikian kita ketahui kasih Allah itu, kasih Kristus itu, yaitu Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dari 2 ayat ini saudara, kita dapat simpulkan Yesus. Kalau saudara mau tahu bagaimana kasih Allah itu, saudara dapat lihat dalam banyak hal, tetapi ada satu yang sempurna dan utuh untuk kita memahami kasih Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah ekspresi sempurna dari kasih Allah. Kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih melalui pribadi anaknya itu yang menyatakan kasih Allah kepada kita. Allah mendemonstrasikan kasihnya itu kepada kita memang dengan banyak cara. Banyak cara. Kita diciptakan oleh Allah, itu berarti Tuhan mengasihi kita ini. Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, diberikannya kepada kita. Teknologi, apapun, semua hasil daripada ciptaan Allah diolah, dikelola menjadi hal yang membahagiakan, memberkati hidup kita ini. Kita diberkati, Tuhan terus-menerus berulang-ulang dalam kehidupan, tak henti-hentinya. Pemasmur mengatakan selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, selalu memenuhi hidup kita. Namun, bagaimanapun juga, yang paling menakjubkan, yang paling mengagumkan, yang paling mencengangkan untuk kita memahami kalau
Allah itu adalah kasih di dalam demonstrasinya yang harus kita hayati selama minggu-minggu Prapaskah ini, yaitu di dalam Kristus Yesus yang akan berpuncak dalam kematiannya dan kebangkitannya. Itulah kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan kepada kita. Kayu salib adalah ekspresi cinta kasih Allah yang sempurna kepada kita, menebus dari hukuman dosa dan maut melalui kasihnya itu yang lembut, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita, mengorbankan dirinya. Namun ini yang disebut dengan anugerah. Inilah yang disebut dengan anugerah. Satu sisi dari kasih selalu mau memberi anugerah kepada orang yang dikasihinya. Anugerah ini dimaksudkan untuk mengkuduskan kita. Anugerah tidak dapat dipisahkan dalam kasih, dalam bingkai kasih dengan kekudusan. Inilah kasih sejati yang utuh. Kalau anugerah sudah membayangkan kasih itu hanya anugerah tanpa kekudusan, saudara hanya masuk dalam anugerah murahan. Dan saudara di situ hanya akan masuk di dalam cinta kasih yang sama sekali tidak sejati dan utuh. Cinta kasih didemonstrasikan di dalam kayu salib mengandung dua sisi, yaitu anugerah yang mengkuduskan. Anugerah mengkuduskan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam cinta kasih. Jadi kasih Allah bukan hanya mengandung anugerah, tetapi semua itu dimaksudkan untuk menyucikan dan menguduskan kita, menjadikannya kita manusia yang baru. Saya baca Efesus pasal 4, 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, yaitu Yesus Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Hari ini kita juga duduk sekitar pengajaran Tuhan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mutlak, saudara. Tidak ada opsi dalam hidup. Kalau saudara mau hidup dalam pengajaran Yesus, tidak ada opsi. Ini harus mutlak. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan itu disiplin kita untuk melawan nafsu selama ini ya, dalam Prapaskah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Jadi maksud salib Tuhan dengan anugerah ini menciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mengungkapkan ekspresi kasih tetapi membiarkan hal yang tidak benar terjadi dalam diri anak saudara, itu bukan cinta kasih sejati. Atau saudara mengekspresikan kasih dan memberi anugerah kepada anak saudara tetapi saudara tidak mengkuduskannya dalam hidup, kehilangan makna kasih yang utuh dan sejati. Jadi saudara, pernyataan kasih Allah yang utuh, agung, sempurna kepada kita itu yang harus kita hayati selama masa Prapaskah kita ini, bukan hanya supaya kita bersukacita mengalami anugerah teragung. Tuhan memang memberi anugerah yang luar biasa kepada kita, tetapi juga kita harus memasuki proses disiplin rohani. Disiplin rohani, menghayati kasihnya yang mau menguduskan kita, itulah disiplin rohani. Kita pahami kata disiplin, saudara, dia kita tahu berasal dari kata Latin disiplina. Dari kata itu juga kita mengenal kata disciple, murid. Karena menjadi murid tidak bisa dipisahkan dari disiplin dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat di dalam Oxford Dictionary, izinkan saya membacanya, kata disiplin itu berarti pelatihan. Nah, saudara, itulah yang panggilan saudara selama masa Prapaskah, untuk melatih. Kalau saudara mau hidup dalam kekudusan, saudara melatih diri.
pelatihan terutama atas akal budi dan kepribadian demi menghasilkan kemampuan kita menguasai diri. Menguasai diri. Dan apa maksud latihan dengan puasa dan pantang? Ini beda dengan agama-agama lain supaya menebus dosa. Kita berpuasa bukan untuk menebus dosa seperti agama dari tetangga kita itu. Kita ditebus dosa kita hanya dari satu. Puasa tidak untuk mencari saudara selamat atau tidak. Puasa adalah untuk latihan disiplin. Kita bisa menguasai diri. Tidak selalu dikekang oleh hawa nafsu dan keinginan kita ini. Itulah latihan dengan orang berpantang, berdisiplin, melatih dirinya, lebih menuruti kehendak roh daripada kehendak daging dalam kehidupan ini. Oxford berkata, untuk melatih kemampuan menguasai diri juga kebiasaan untuk taat, supaya kita lebih taat Tuhan daripada menuruti keinginan dan hawa nafsu kita ini. Intinya ada pada pembentukan akal budi yang mendarah daging. Ya, sekali ini saya terjemahkan dari Oxford, yang melahirkan karakter yang taat berdasarkan kemauan hati, bukan sekedar oleh karena terpaksa atau takut terhadap hukuman. Itu disiplin menurut Oxford Dictionary. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 4:7-8, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, disiplinkan dirimu, disiplinkan dirimu. Begitu tegas Rasul Paulus, disiplinkan dirimu supaya engkau kudus. Saya harus saudara lihat kata-kata ini, bukan kata-kata, ini ekspresi kasih. Harus sudah diminta untuk berdisiplin dalam hidup kita ini. Itu ekspresi kasih. Disiplinkan dirimu supaya engkau kudus. Itulah panggilan kita, saudara, selama masa prapaskah ini, dengan melatih diri, melakukan disiplin rohani, berpuasa, pantang antara lain, ya, dengan saudara berani untuk mengorbankan diri, melakukan amal, berani berkorban untuk orang lain, berani untuk merasa terluka dalam hidup kita demi untuk kebaikan orang lain. Dan ada saat dimana kita mendisiplin diri kita. Kata lain yang dipakai di dalam Alkitab adalah saudara dipanggil untuk menguasai diri. Galatia 5:23. 2 Timotius 1:7, kata yang dipakai adalah roh ketertiban. Dan mau lebih tertib dan lebih, termasuk makan, bukan eating disorder. Kalau ada orang eating disorder, sudah mulai eating order dalam hidup saudara ini, ya, artinya lebih tertata dalam hidup kita. Itu jenis-jenis latihan dalam kehidupan kita. Roh ketertiban, 2 Timotius 1:7. Jadi saudara, masa prapaskah ini akan berpuncak di dalam Jumat Agung. Jumat Agung yang saya harap kata catat dalam kalender, karena Jumat Agung tidak agung lagi buat Amerika, bukan hari yang libur buat saudara seperti di Indonesia yang mengagungkan hari itu. Saudara akan dapat punya agenda apapun, tapi saya harap kata saudara tahu puncak prapaskah kita akan ada di Jumat Agung, dan saudara akan dipanggil masuk dalam gereja kembali untuk merayakan Jumat Agung dalam perjamuan kudus yang istimewa buat kita ini. Saudara, perjamuan kudus ini diperintahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Lakukanlah ini senantiasa untuk menjadi peringatan akan aku. Peringatan. Saudara, kalau sudah diperingat, jadi unsur daripada perjamuan kudus itu seperti peringatan dalam hidup. Saya tahu sebagai pendeta, orang lebih senang kalau pendeta datang menyampaikan anugerah, doakan saya. Tapi kalau tiba saatnya pendeta datang memberi peringatan, senang nggak? Senang tidak? Senang. Tetapi saya hanya mau garis bawahi, perjamuan kudus adalah peringatan, bukan hanya anugerah. Peringatan kepada kita, peringatan akan kasih Allah. Sekali lagi, mengandung sisi anugerah, mengandung sisi
disiplin dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus berpusat kepada karya anugerah, memang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib demi kelepasan kita akan kuasa dosa. Tetapi bukan hanya itu, ini berbeda dengan sakramen baptisan. Kalau saudara menerima sakramen baptisan hanya sekali untuk menyatakan bahwa saudara menerima anugerah cinta kasih dalam hidup kita. Kita ditebus dan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Tetapi perjamuan kudus kita lakukan senantiasa, berulang-ulang, berkali-kali. Berbeda dengan sakramen baptisan, dimaksudkan menjadi peringatan. Dan peringatan itu dimaksudkan untuk mengingatkan sisi yang lain, bukan hanya anugerah, tetapi yang utuh, yaitu pengudusan hidup kita ini. Maka anugerah tanpa pengudusan adalah anugerah murah. Dan sudah dipanggil dalam perjamuan kudus bukan untuk merayakan anugerah murahan. Darah tubuh itu mahal untuk mengkuduskan kita. Anugerah dan pengudusan itulah yang tercakup di dalam sakramen kudus yang kita rayakan. Termasuk unsur di dalamnya dengan demikian jelas. Ada disiplin, ada hukuman. Kenapa? Bagi saudara-saudara yang tidak menyelesaikan masalah dan dosanya dan hidup di dalam dosa, jangan ikut dalam perjamuan. Mengapa kita dihukum nggak boleh ikut perjamuan? Sekali lagi, ini unsur perjamuan bukan hanya anugerah, ini mau mengajar disiplin dan mengingatkan dalam kasih Allah itu juga ada hukuman. Selesaikan lebih dahulu, bereskan kehidupan saudara itu. Ada unsur disiplin, ada unsur hukuman, ada unsur pembersihan, ada unsur pengkudusan di dalam Allah, di dalam perjamuan itu. Mereka yang tidak memahami dan tidak menyadari dan melakukan perjamuan dengan sembrono, hanya merayakan perjamuan suci perumahan, hanya perjamuan suci murahan yang bukan dimaksudkan. Maka saudara, mengapa Alkitab mengajar kepada kita tidak semua boleh ikut perjamuan? Saudara dibaptis pun tidak otomatis saudara boleh ikut, karena ada satu unsur yang hakiki di dalam perjamuan kudus. Ini yang di dalam teologi disebut sensura morum. Sensura morum artinya memeriksa diri. Baru saudara boleh ambil perjamuan. Saya tahu gereja makin mendangkalkan segala sesuatu, anugerah disanjung begitu rupa, perjamuan kudus pun semakin merosot maknanya hanya sebagai perayaan anugerah dalam kehidupan kita ini, dan makin menghilangkan sensura morum dalam perjamuan kudus. Tetapi saudara, Alkitab menyatakan dengan sangat jelas, 1 Korintus 11 27-29, bagi saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan diingatkan untuk mawas diri, menguji dirinya masing-masing, baru sesudah itu ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus itu, agar kita semua melakukannya tidak dengan cara dan motivasi yang salah. Mengikuti perjamuan kudus dengan begitu berarti kita senantiasa mau hidup dengan pertobatan. Kita selalu mau hidup memilih ada jalan lain dalam kehidupan ini, tapi kita membereskannya, berbalik, terus mau berjalan di dalam jalan Allah. Follow Him. Dan di tengah proses pendangkalan perjamuan kudus yang makin menjadi-jadi dalam kehidupan gereja, perjamuan kudus, saya pernah lihat orang begitu kebaktian di pinggir pintu, semua orang lalu boleh ambil perjamuan, ambil satu-satu. Perjamuan itu menjadi chip murah, orang boleh mengambil hanya sebatas anugerah dalam hidup Allah bilang. Tapi saudara, dalam tradisi gereja kita ini, perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan dari sensura morum. Sensura morum mendisiplin diri kita, melihat kekudusan dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya saudara, perjamuan kudus kita masuki dengan
memperbaharui kehidupan kita. Satu segi perjamuan kudus kita sambut dengan gemar karena kita menerima anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, tak ada kita yang bisa selamat. Tubuh dan darahnya diberikan bagi perjamuan kudus melilingi satu sisi, kita bergemar, kita bersuka cita di dalamnya. Tetapi ada unsur yang kedua, kita harus gentar dengan perjamuan kudus juga. Gemar dan gentar adalah ekspresi iman menghayati kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Saudara, itu sebabnya dalam rapat majelis kita menyadari ini bersama. Para penatua gereja memikirkan dengan serius bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan akan merayakan perjamuan Tuhan dengan lebih sungguh menghayati kasih Allah, anugerah dan disiplin dalam kehidupan kita ini. Nanti majelis akan memberikan presentasi di buku Prapaskah ini, saudara, dengan tekad mereka untuk menolong, mendampingi saudara pada saat-saat menjelang perjamuan kudus agar kita dapat memasuki perjamuan kudus. Tradisi TKI ini makin hilang, saudara. Di Indonesia masih diterapkan dengan lebih ketat untuk perjamuan kudus, tetapi makin kita di Amerika, perjamuan kudus makin kehilangan makna sensuramorum di dalamnya. Mari kita masuki Prapaskah ini sambil kita akan terus berjalan memuncak nanti di dalam perjamuan hayati cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita ini. Begitu besar cinta kasih Allah kepada kita untuk memberi anugerah dan kekudusan dalam hidup kita ini. Amin.